Oke, jadi ini adalah Lenovo Yoga 9i Gen 8 yang secara harga dia sebenarnya mirip-mirip sama Lenovo Legion yang juga kelas atas. Bagi kaum pemuja performa, jelas ini bukan laptop yang cocok buat dia. Tapi kalau buat orang yang carinya kenyamanan, terus juga keamanan, serta dia itu peduli dengan value dia di hadapan klien, wah, laptop ini bisa menjadi investasi bisnis jangka panjang. Kalau kalian tahu harga laptop ini, kalian pasti bingung. Gila, siapa yang mau beli? Karena harga laptop ini, coba kalian tebak ya harganya berapa? Harganya ini 28 jutaan. Dan laptop ini bukan Legion yang memang dibuat untuk user yang mencari performa kencang. Kalau kita ibaratkan mobil, kita anggap aja Legion itu berarti ya kalau misalkan Toyota FT86 lah. Dia memang didesain untuk jadi mobil sport yang aerodinamis. Sementara untuk Lenovo Yoga 9i ini kalau kita analogikan sama-sama mobil Toyotanya, kita anggap aja Toyota Alphard lah. Dia memang nggak didesain aerodinamis, tapi looks-nya masih mewah, kenyamanannya juga dapet. Secara desain memang masih signature Lenovo Yoga tahun lalu, tapi khusus untuk Lenovo Yoga 9i Gen 8 banyak sentuhan-sentuhan premium untuk menunjukkan kelas dari pemakainya. Kayak pinggiran atau edge dari Lenovo Yoga 9i ini secara looks diberi aksen chrome yang kesan mewahnya itu langsung terlihat. Terus kalau kebanyakan laptop pada umumnya biasanya kan ujung-ujungnya ini lancip ya. Tapi kalau Lenovo ini rounded. Yang ternyata kalau misalkan kita gunakan untuk ngetik dan sebagai armrest itu roundednya ini bikin feel-nya enak. Terus kalau misalkan kita tergesa-gesa dan pengen langsung bawa aja laptopnya terus kena ujungnya yang ini itu nggak sakit karena dia tumpul dan rounded. Bahan materialnya ini kalau dipegang kerasa langsung mahalnya karena dia kayak full aluminium yang kalau kita pegang itu adem. Nah, mobil sport itu emang kenceng tapi agak sulit kalau kita bawa kemana-mana. Misalkan ada polisi tidur aja pasti nyanggrok. Sama kayak Legion, kalau misalkan kita bawa kemana-mana dia berat dan looks-nya itu kurang bisnis gitu. Masih terlalu gaming looks banget dibandingkan dengan Lenovo Yoga 9i ini. Kalau Toyota Alphard kita mau bawa kemana-mana, wah ya gas aja. Mau jalannya geronjalan, makadam, gas aja. Kecuali jalan yang lagi viral yang katanya kolam renang itu ya. Karena kemarin saya lihat high ace aja nyangkut. Apalagi kalau Alphard ya, jalan yang di Pulau Dajjal itu. Nah, si Yoga 9i walaupun secara build quality dia pakai aluminium, tapi kita bawa kemana aja itu enak sama kayak Alphard tadi. Karena bobotnya cuma 1,42 kg. Engselnya ini juga solid, terus dia juga bisa dibuka dengan satu tangan dengan mudahnya, dengan praktisnya. Bisa dibuka sampai 360 derajat juga, jadi kita bisa gunain dia di berbagai mode. Mode tablet bisa, mode 10 bisa, clamshell pun juga bisa. Sama kayak Alphard tadi, kita bisa ajak dia untuk berbagai kebutuhan. Kita bawa meeting pun juga nggak malu-maluin. Emang sih ada peribahasa yang katanya itu don't judge the book by its cover. Cuman kalau di dunia bisnis, hal itu nggak berlaku. Karena semakin kalian dilihat, wah semakin value kalian nambah dengan device-device yang kalian bawa, itu chance untuk mendapatkan deal dari klien tersebut, prosentasenya itu makin naik. Terus buat warnanya saya juga cukup suka. Nama warnanya ini adalah Storm Grey. Jadi bagian atas dan bawahnya itu warna abunya lebih gelap, tapi di bagian tepiannya itu dibikin agak kromatik. Intinya mewahnya dapet. Terus masalah build quality, Lenovo juga klaim kalau desainnya ini udah memiliki sertifikasi standar militer. Tadi kita ngomongin soal mode tablet. Nah, mode tabletnya ini di Lenovo Yoga 9i yang paling saya suka ketika jadi mode tablet. Di bagian hinge atau engselnya ini ada kayak semacam soundbarnya gitu. Jadi dia speaker. Jadi mau dalam posisi apapun kita tetap bisa dengar suaranya dengan jelas. Dan speakernya nggak cuma di hinge aja, tapi juga ada tambahan 2 lagi di bagian bawah laptopnya. Nah, karena jadinya dia punya 4 speaker, 2 di soundbar dan 2 di bagian bawah, kualitas suaranya ini wah untuk ukuran laptop menurut saya ini adalah salah satu yang terbaik. Kalau kalian nggak percaya, kira-kira kayak gini kualitas suaranya. Kalau kita beli mobil, biasanya kita dikasih kayak semacam additional bonus untuk fitur-fiturnya ataupun untuk kaca filmnya. Sama kayak Lenovo Yoga 9i ini, kita dikasih juga bonus sleeve dan juga pensilnya yang udah jadi satu kayak gini. Yang kalau misalkan kita bawa ya jatuhnya kita kayak bawa tas. Dan tasnya ini saya juga suka desainnya karena dia kesan looks-nya itu terlihat bisnis look banget. Dan yang menarik lagi untuk tas sleeve-nya ini kalau kita buka, di sini ada tulisan made from recycled fabric. Wah, jadi ini dari bahan daur ulang. Yang tentunya ya berarti mengurangi global warming. Terus di bagian sleeve-nya ini juga ada kayak tempat kecil untuk kita bisa naruh pennya. Ngomongin soal pennya ini kalau kita pegang udah cukup nyaman, tapi saya nemuin kalau ujung pennya ini ternyata
ternyata teksturnya berbeda dari pen stylus pada umumnya. Ujung dari pennya ini punya tekstur rubber yang jadinya kalau kita pakai nulis harus agak ditekan sedikit agar bisa lebih smooth dan nulisnya lebih natural saat kita pakai. Satu hal lagi yang saya agak sayangkan adalah tempat untuk naruh pennya. Memang di sleeve-nya tadi udah disediain tempat untuk naruh pensilnya, tapi akan lebih baik dan lebih praktis lagi kalau misalkan di pinggirannya atau di bagian atasnya ini dikasih kayak semacam magnet untuk kita naruh pennya. Itu kayaknya bakal lebih praktis dan gak gampang hilang juga pennya. Karena ya kayak ribet aja sih kalau misalkan harus buka tutup sleeve-nya setiap selesai pakai stylusnya. Kalau di sisi kanan kirinya sih memang kayaknya nggak mungkin untuk naruh pen ya, mungkin di atasnya yang bisa. Karena di sisi kanan kirinya ini ada port yang untuk ukuran Lenovo Yoga 9i, portnya ini lumayan lengkap. Jadi kita dapat satu buah USB-A 3.2, sebelahnya ada dua USB-C yang udah support dengan Thunderbolt 4. Jadi kita bisa pakai eksternal GPU ataupun monitor sampai extend 8K. Dan untuk USB-C pertama yang dari sisi kiri ini juga udah support dengan power delivery. Jadi kita bisa ngecas pakai Type-C juga. Ngomongin soal casan, adapternya ini kita dikasih yang 100 watt, yang menurut saya cukup besar ya untuk sebuah Ultrabook tanpa GPU. Biasanya dikasih 65 watt atau 90 watt, tapi nggak apa-apa, 100 watt artinya kita bisa ngisi daya lebih cepat dan dia juga sudah support dengan rapid charge di Lenovo Vintage yang dari 0 ke 100% itu cuma butuh waktu sekitar hanya 40 menit aja. Gila kencengnya. Terus di sisi kanannya ada tombol power, ada Type-C 3.2 dan biasa terakhir ada audio combo jack. Untuk sebuah laptop convertible 2-in-1, salah satu komponen yang menurut saya harus diperhatikan oleh vendor pembuatnya adalah layar. Karena kan dia bisa jadi tablet. Dan di Lenovo Yoga 9i ini layarnya menurut saya sama sekali nggak ada jebakan karena layarnya ini udah sesuai dengan harganya. Jadi layarnya ini dimensinya 14 inch, resolusinya 4K, panelnya pakai OLED. Layarnya ini mau kita pakai untuk produktivitas, kerjaan-kerjaan yang membutuhkan akurasi warna yang tinggi, atau sekedar nonton aja udah memadai semua. Selain itu untuk pemakaian outdoor juga udah didukung dengan brightness yang cukup terang karena dia ada di 400 nits. Jadi kalau misalkan kalian meeting di outdoor dengan cahaya yang terik, gak usah takut ya karena kita masih bisa lihat dia dengan jelas. Terus kalau misalkan kalian sukanya itu di gelap-gelapan, tenang aja karena dia juga punya fitur yang namanya Eye Comfort. Dan kalau misalnya pengen dipakai untuk keadaan gelap, kalian bisa aktifkan mode Eye Care lewat aplikasi bawaan yaitu Lenovo Vintage. Terus masuk aja ke menu display dan kamera. Dan di situ kalian bisa set Eye Care-nya mau se-warm apa. Gak cuma itu juga, dia bisa atur oleh displaynya agar gak makan baterai terlalu banyak. Jadi Lenovo Vintage antara si IdeaPad, Legion dan juga Yoga itu fiturnya beda-beda. Jadi kalian harus perhatikan juga fitur-fitur yang ada di Lenovo Vintage. Di atas layarnya ada kamera dengan resolusi yang udah bagus di 1080p 30fps dan juga udah support dengan IR kamera untuk login cepat ke Windows Hello secara biometric login. Oke, sekarang kita cobain webcamnya. Wah, webcamnya ini jernih ya karena memang resolusinya 1080p 30fps, cuman kok kayak ada semacam delay gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan untuk ketajaman gambarnya bagus, cuman ini pas saya ngomong ini kayak delay gitu ya kelihatannya. Tapi kira-kira seperti ini untuk kualitas mikrofonnya. Dan kalau misalkan kita coba untuk noise cancellingnya ya. Jadi misalkan saya punya keyboard mechanical nih, dan kalau misalkan saya ketik terus kalian nggak dengar apa-apa, berarti bukan nggak dengar apa-apa ya, suaranya ke filter, berarti noise cancellingnya bagus. Tes, ini saya Andika dan sekarang saya lagi mencet keyboard untuk tes noise cancellingnya mikrofonnya si Yoga 9i, kira-kira seperti ini. Dan di keyboardnya ini sebenarnya ada kayak semacam shortcut untuk webcamnya, jadi di bagian backgroundnya itu akan ngeblur. Cuman kalau misalkan kita ganti, itu kayak kualitas mikrofonnya ganti juga dan dia mati gitu ya. Jadi kita harus matikan dulu webcamnya, terus kita record lagi. Nah, kayak gini kalau misalkan kita pakai efek bokeh atau blurnya yang ada di shortcut itu di bagian kanan ya, dekatnya tombol enter. Cuman kalau saya pribadi sih nggak suka maskingannya karena kayak terlihat bokehnya itu kayak terlalu termasking, terlalu AI, terlalu terlihat gitu ya. Jadi malah kelihatan kalau kita pakai webcam murah kalau misalkan kita pakai ini. Tapi kalau misalkan kita mau hilangkan efek backgroundnya, nah kira-kira kayak gini nih guys. Oke, kira-kira seperti itu untuk kualitas webcamnya yang sayangnya dia nggak ada fitur auto frame atau full cam yang dimana dia akan nge-crop 720p, tapi dia akan ngikutin muka saya biar tetap di tengah. Mungkin next bakalan bisa diupdate lah ya sama Lenovo karena itu kayak cuman software update aja. Karena sayang kalau misalkan di Lenovo Vintage-nya fiturnya sebanyak itu tapi fitur webcamnya nggak ada untuk follow cam. Dan yang saya suka dari Lenovo Yoga 9i ini, IR kameranya itu dikembangin lagi pakai software. Jadi kalau misalkan kita masuk ke Lenovo Vintage dan kita masuk ke advanced setting, itu ada fitur yang namanya intelligent sensing yang ada zero touch login dan juga zero touch lock.
Jadi dengan zero touch login ini, kalau misalkan kita mendekat ke laptopnya dan sensor IR kameranya itu mendeteksi wajah kita, dia bakalan auto login. Dan kebalikannya, zero touch lock kalau misalkan kita nggak ada di depan laptop, dia bakalan ngunci sendiri. Terus juga ada zero touch video playback. Jadi kalau misalkan kita lagi nonton video terus kita pergi, mungkin karena jemuran kita hujan mau diambil gitu, dia bakalan videonya itu mau sendiri. Selain intelligent sensing, dia juga ada intelligent media. Sama kayak fitur yang ada di Smart TV, jadi ini kayak semacam super resolution, dimana gambar yang kalian putar itu bakalan direkonstruksi ulang dan resolusinya dibagusin lagi. Sama fitur intelligent media ini biar gambarnya terlihat lebih realistis. Terus juga ada intelligent gesture, jadi kalau misalkan di touchpad di sebelah kirinya itu kita slide, dia bakalan ningkatin brightness, dan kalau misalkan di sebelah kanan dia bakalan ningkatin volume. Selain di touchpad, ini juga berlaku untuk di layar. Terus juga ada beberapa fitur smart noise cancelling, jadi ada voice recognition, ada only my voice, ada multiple voice yang gunanya kalau ini kita pakai ketika meeting online. Setelah kita bahas fitur-fitur, sekarang kita turun agak ke bawah, kita bahas masalah keyboard. Nah, kalau masalah keyboard buat penonton setianya di KID pasti udah tahu kalau saya adalah penggemar keyboardnya Lenovo. Wah, apalagi Lenovo Yoga ya. Feel-nya itu kayak bikin script di sini tuh nagih gitu loh. Keyboardnya ini juga udah dilengkapi dengan backlit 2 level yang udah cukup terang kalau kita mau ngetik dalam keadaan gelap. Satu lagi yang saya suka dari keyboardnya adalah shortcut. Dia ada shortcut penting seperti mute mic di F4, shortcut untuk atur performa dengan Fn plus key, terus juga ada shortcut untuk blur background, terus juga ada tombol fingerprint yang sebenarnya saya bakalan lebih suka kalau misalkan dia nyatu dengan tombol power yang ada di samping sih ya. Jadi ketika mau di tablet kita juga bisa buka dia dengan mudah dengan fingerprint yang jadi satu dengan buttonnya tadi. Sekarang kita masuk ke bagian performa yang tentu aja dari tahun lalu performanya ini di-upgrade karena dia udah pakai Intel generasi ke-13 yang terbaru. Intel Core i7 1360p. RAM-nya pun juga ada LPDDR5 16GB dan 1TB SSD NVMe Gen 4. Tapi sayangnya kalau kalian tanya apakah dia upgradable, enggak sih ya. Jadi RAM-nya ini 16GB udah on board karena LPDDR5. Terus juga nggak ada slot M.2 yang kosong lagi. Jadi kalau misalkan mau upgrade SSD ya harus ganti ke kapasitas yang lebih gede. Dan sebelum kita masuk ke tes performanya, kalau misalkan kita mau sesuaikan dengan analogi Toyota Alphard dan juga Toyota FT86 tadi, Toyota FT86 atau Legion itu memang kenceng, tapi dari sisi daya tahan baterai dia nggak bisa seawet Lenovo Yoga 9i ini. Jadi mobil sport itu memang biasanya boros di bahan bakar. Sementara Alphard dia masih kenceng walaupun nggak sekenceng mobil sport, tapi secara efisiensi dia lebih hemat bahan bakar, lebih hemat baterai kayak si Lenovo Yoga 9i ini. Jadi kalau kita lihat performanya di Cinebench R15, di single core-nya dia dapat 1024, dan kalau kita lihat multi core-nya, running pertamanya itu gede banget di 1907, running keduanya turun di 1817, dan sisanya kalian bisa lihat di tabel ini. Yang intinya kalau kalian bandingkan dengan Legion yang pakai Intel generasi ke-13 H series yang memang bukan segmentasinya, karena ini segmentasinya untuk efisiensi, untuk kenyamanan. Terus di skenario kedua Cinebench R15 kita coba laptopnya nggak dicas dan power window-nya itu ada di balance, dan hasilnya ya ada penurunan performa tapi nggak banyak. Single core-nya itu di 228, dan untuk multi core-nya kalian bisa langsung lihat di sini ketika kita loop sebanyak 10 kali. Dan di skenario pertama tadi dengan kondisi laptop dicas, kalau kita lihat suhu temperaturnya di Cinebench R15 ya kayak laptop pada umumnya lah ya. Dia nyolong-nyolong di kisaran 90 derajat Celcius ke atas. Tapi diimbangi dengan CPU package power yang kalau kita lihat itu bisa nyentuh di atas 65 watt. Sementara kalau nggak dicas karena tadi nggak ada penurunan performa yang signifikan, ya suhunya itu lebih adem memang dibandingkan dengan yang dicas. Tapi nyolong-nyolongnya itu di kisaran 90 derajat Celcius, dan kalau kita lihat CPU package powernya dia itu mentoknya di kisaran 55 watt. Lanjut ke benchmark sintetis Geekbench. Geekbench-nya single core dia dapat 1821 dan multi core-nya di 10059. Sekarang gimana kalau misalkan laptop ini kita gunakan untuk editing? Dan seperti biasa kita coba Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai tapi kita ekspor ke 4K. Dan hasilnya dia mampu merender dengan durasi waktu 4 menit 36 detik. Tapi ingat itu 4K ya, bukan Full HD. Kalau misalkan video kalian Full HD aja ya rendernya bakalan lebih cepat. Dan sekarang kita coba kalau misalkan kita gunakan untuk rendering 3D pakai Blender seperti biasa, template BMW, CPU render dulu, dan hasilnya dia mampu merender dengan durasi waktu itu 4 menit 34 detik, dan kalau untuk GPU rendernya 7 menit 43 detik. Nah sekarang coba kita lihat suhunya ketika kita rendering Adobe Premiere Pro dengan template 4K tadi, dan hasilnya kalau kita lihat dia cuma loncat sekali aja ke 80 derajat Celcius, terus sisanya dia stabil di 75 derajat Celcius. Jadi nggak seanget ketika kita pakai Cinebench tadi. Dan kalau misalkan kita gunakan untuk rendering 3D pakai template BMW tadi, stabilnya pun juga kalau kita lihat di 75 derajat Celcius. Cuman ketika full pertama, ngangkat pertama aja dia di 95 derajat Celcius. Itu pun cuma sekali aja. Sekarang kita coba untuk tes gaming. Walaupun sebenarnya ya seperti yang saya bilang tadi ya, dia bukan Toyota FT86 tapi ini adalah Toyota Alphard yang fitur kenyamanan keamanannya itu lebih diprioritaskan daripada performanya.
Jadi untuk tes gaming kita tes game yang casual aja lah ya. Siapa tahu ketika kalian udah kerja, bisnis, habis gitu kalian bosen, game-game casual aja. Jadi kayak Dota 2 kita coba di resolusi Full HD dan dia dapat average FPS itu 108, masih oke banget, dan untuk maksimum FPS-nya 112. Tapi kalau misalkan udah agak game-game yang AAA, contohnya nih kayak game Genshin Impact yang seharusnya kalau sama Legend bakalan dilipas abis, tapi di Lenovo Yoga 9i ini dia dapat average FPS itu 47 dengan grafik medium resolusi Full HD. Jadi untuk tes-tes game berat lain kita nggak usah tes karena dia nggak ada GPU-nya juga, dan memang segmentasinya bukan untuk main gaming. Sekarang kita bahas masalah coolingnya ya, dan kalau kita bongkar di bagian dalamnya, walaupun dia nggak ada GPU-nya, tapi kita tetap dikasih dual fan dengan 2 heat pipes, yang mana ini udah lebih dari cukup ya untuk sebuah ultrabook yang nggak ada GPU-nya. Dan kalau kita lihat heat dissipation-nya ketika kita pakai FLIR, suhu tertingginya itu ada di 46 derajat Celcius, dan tombol-tombol yang bakalan sering kita pakai kayak WASD itu nggak anget-anget banget, hanya ada di 41,4 derajat Celcius. Dan mumpung masih di bagian dalam, kita coba lihat untuk bagian dalamnya ini. Untuk Wi-Fi-nya dia udah pakai Intel Wi-Fi 6E, dan di bawahnya ada baterai yang kapasitasnya itu 75 Wh. Dan setelah kita tes dengan video playback 1080p, volume 50%, brightness 50%, dia bisa bertahan sekitar 10 jam kurang 10 menit atau 9 jam 50 menit. Yang sebenarnya kalau kita gunakan untuk kerja, ingat ya, ini resolusinya 4K yang menurut saya sih ini udah lebih dari cukup. Apalagi dengan rapid charge-nya tadi 0 ke 100% cuma butuh waktu sekitar 40 menit untuk ngecas. 40 menit ngecas dipakai untuk hampir 10 jam. Wah, ini Lenovo Yoga 9i banget sih ya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo Yoga 9i Gen X dengan Intel generasi ke-13-nya ini. Kelebihannya menurut saya adalah spesifikasi layarnya ini udah bagus banget. Dia 4K OLED, terus secara desain itu juga pakai build quality yang aluminium, mewah looks-nya. Terus performa prosesornya juga cukup baik dan lancar untuk multitasking dan juga kegiatan yang ringan ke medium. Kalau berat-berat ya pilihnya Legend aja. Terus speakernya juga udah bagus. Ini mungkin salah satu speaker yang menurut saya paling enak yang pernah saya cobain. Terus juga banyak bonus kayak leader case dan juga stylusnya. Ada USB hub yang isinya ada port HDMI dan VGA. Selain itu kita juga dapat Microsoft Office Home and Student 2021 yang kalau kalian beli sendiri harganya itu sekitar 1,9 juta. Tapi Lenovo kasih secara gratis. Terus kita juga dikasih garansi premium care sekaligus ADP atau Accidental Damage Protection selama 3 tahun. Kalau untuk ADP ini kita udah sering jelasin ya. Apa itu intinya, kalau misalkan human error, entah laptopnya itu jatuh, kebakar, konslet, Lenovo bakalan cover 100%. Kalian nggak perlu keluarkan biaya apapun. Kalau untuk premium care ini adalah layanan call service center yang 24 jam. Jadi kalau laptop kalian kenapa-napa bisa langsung telepon, dan selain itu misalnya amit-amit ya laptop kita ada masalah, kita nggak perlu bawa ke service center Lenovo. Kita bisa telepon premium care-nya dan nanti mereka bakal datang ke rumah kalian dan benerin laptopnya secara langsung di rumah, di tempat. Nah kalau buat ADP atau Accidental Damage Protection, ini enaknya dari Lenovo adalah kalau misalnya kita nggak sengaja laptopnya ketumpahan cairan, terus konslet, jatuh dari meja, terus LCD-nya retak, atau hal-hal lain yang nggak disengaja atau human error, bakal ditanggung 100% selama 3 tahun. Dan bisa diklaim lebih dari 1 kali asalkan dengan syarat bukan rusak di part yang sama. Kalau rusak di part yang sama tuh paling-paling maksimal batasnya 2 kali. Terus cara konektivitas Wi-Fi-nya juga udah pakai Wi-Fi 6E dan Intel Thunderbolt 4-nya ada 2. Dan seperti yang saya bilang tadi, analogi antara mobil sport dan juga mobil mewah, karena dia mobil mewah bisa dibawa kemana-mana, jadi dia enteng walaupun bahannya ini solid. Kalau untuk ukurannya menurut saya ya itu tadi, sayangnya webcamnya ini udah 1080p tapi nggak ada fitur follow cam yang sebenarnya ini bisa dengan software update aja. Jadi semoga aja Lenovo nonton video ini dan diupdate biar ada follow camnya. Dan tempat stylusnya ini saya kurang suka ya. Mungkin ini preferensi, tapi kalau misalkan udah selesai terus kita masukin ke sini kan ribet. Akan lebih praktis lagi kalau misalkan di atasnya ini ada magnet set kayak gini, itu bakalan lebih menghemat waktu lah. Terus ada port yang nggak ada, port SD card. SD card built-in di laptop itu kalau buat saya pribadi penting karena saya lebih suka mindahin file dari kamera ke laptop itu langsung pakai built-innya micro SD daripada harus pakai dongle atau SD card karena speednya bakalan melambat. Terus kekurangan lain jelas kalau misalkan kalian carinya performa, ini bukan laptop buat kalian karena harganya itu ya 28 juta ya, mirip-mirip sama Legion. Tapi kalau kalian carinya laptop yang business look, dimana kalau misalkan kalian meeting dengan klien, chance untuk deal itu meningkat sekitar 50%, ya Lenovo Yoga 9i ini bisa menjadi referensi yang menarik dan investasi bisnis jangka panjang yang sangat-sangat menarik juga. Saya Niki Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!